Pada praktikum kedua membahas mengenai ciri seksual primer dan sekunder pada ikan, di mana pada praktikum ini kami memakai ikan mas. Nah, ikan mas ini berjenis kelamin jantan karena memiliki ciri yaitu lubang duburnya cenderung tidak menonjol keluar. Untuk praktikum ketiga membahas mengenai organ reproduksi pada ikan. Nah, di mana ikan yang kami pakai ini adalah ikan mas. Nah, sebelum mengetahui organ reproduksinya, ikan mas ini dibedah terlebih dahulu. Nah, gonad pada ikan ini terbagi menjadi dua, yaitu ovarium dan testis. Nah, setelah pembedahan didapatkan di dalam tubuh ikan ini yaitu gonad berupa ovarium yang menandakan bahwa ikan ini merupakan ikan betina. Untuk praktikum keempat membahas mengenai tingkat kematangan gonad pada suatu ikan. Nah, di mana tingkat kematangan gonad ini adalah tahapan perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Nah, pengamatan tingkat kematangan gonad ini dilakukan dengan cara histologis dan morfologi. Anatomi perkembangan gonad dapat terlihat lebih jelas dan akurat dengan menggunakan pengamatan secara histologis, sedangkan dengan cara morfologi itu tidak terlihat lebih jelas. Namun, cara morfologi ini banyak dan mudah dilakukan dengan dasar mengamati morfologi gonad, antara lain ukuran panjang gonad, bentuk gonad, berat gonad, dan perkembangan isi gonad. Nah, berikut merupakan gonad ikan yang sudah dibedah, di mana gonad ikan tersebut sudah memasuki fase tingkat kematangan gonad 4. Nah, terbukti ciri-cirinya yaitu gonadnya ini sudah membesar dan telur-telurnya pun sudah mulai kelihatan. Pada praktikum kelima menjelaskan mengenai diameter telur dan fekunditas pada ikan, di mana diameter telur ini merupakan garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang diukur dengan mikrometer berskala. Nah, diameter telur pada setiap ikan itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, adanya perbedaan ini dapat disebabkan oleh perubahan lingkungan, perubahan genetik, dan juga pengaruh penangkapan. Nah, besarnya ukuran telur ini juga dipengaruhi oleh tingkat kematangan gonad pada ikan ini sendiri. Karena semakin berkembang gonad tersebut, maka akan semakin membesar pula garis tengahnya. Perhitungan fekunditas dilakukan dengan dua tahap, yaitu tahap pertama adalah cara mendapatkan telur dan tahap kedua ialah cara mengeluarkan telur. Untuk rumus dari perhitungan fekunditas ini sendiri yaitu F sama dengan G per Q dikali N, di mana F sendiri ini adalah fekunditas, G ini adalah berat gonad dengan satuan gram, terus Q-nya ini adalah berat gonad contoh dengan satuan gram, dan N-nya ini adalah jumlah telur di setiap gonad contoh. Pada praktikum ke-6 menjelaskan mengenai HSI dan GSI pada ikan. Nah, HSI ini sendiri atau Hepatosomatic Index merupakan nilai presentasi perbandingan antara bobot hati dengan bobot keseluruhan tubuh ikan. Sedangkan GSI atau Gonadosomatic Index merupakan nilai presentase perbandingan antara bobot gonad dengan bobot keseluruhan tubuh ikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi HSI dan GSI pada ikan ialah faktor internal dan eksternal, di mana faktor internal ini terdiri dari jenis ikan itu sendiri, hormon, dan kesehatan pada ikan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu terdiri dari suhu, makanan, dan intensitas cahaya. Untuk rumus perhitungan GSI pada ikan yaitu GSI sama dengan berat gonad per berat bobot dikali 100%. Sedangkan untuk HSI ini adalah HSI per bobot hati per bobot total dikali 100%. Untuk praktikum ke-8 membahas mengenai induksi hormon. Nah, salah satu hormon yang biasa dipakai untuk meningkatkan kematangan gonad ikan adalah hormon PMSG. Nah, hormon PMSG ini adalah hormon yang berisi FSH dan LH yang berperan dalam pengaturan perkembangan gonad pada ikan. Nah, hormon PMSG ini banyak mengandung unsur FSH yang berperan dalam
pematangan gonad awal atau vitellogenesis. Terdapat beberapa cara penyuntikan hormon pada ikan. Yang pertama itu adalah intravena, yang kedua itu adalah intramuskular, dan yang ketiga itu adalah intrakranial, dan yang keempat itu adalah intraperitoneal. Nah, untuk intravena sendiri yaitu penyuntikannya itu terletak pada pembuluh vena pada ikan. Terus intramuskular yaitu penyuntikannya terdapat pada jaringan otot dan umumnya dilakukan di daerah dorsal atau punggung. Selanjutnya yaitu adalah intrakranial, yaitu penyuntikannya melalui rongga otak, yang lebih tepatnya di tulang oksipital bagian yang tipis. Nah, yang terakhir itu intraperitoneal, di mana penyuntikannya itu terdapat pada rongga perut. Nah, pada praktikum ke-9 membahas mengenai seks reversal, di mana seks reversal ini merupakan cara pembalikan arah perkembangan kelamin ikan yang seharusnya berkelamin jantan, diarahkan perkembangan gonadnya menjadi betina atau sebaliknya. Nah, teknik ini dilakukan pada saat sebelum terdiferensiasinya gonad atau kelamin ikan secara jelas antara jantan dan betina pada saat menetas. Nah, berikut merupakan hasil dari seks reversal menggunakan asetokarmin yang dilakukan dengan metode perendaman. Nah, selanjutnya yaitu praktikum ke-10, di mana pada praktikum ke-10 ini menjelaskan mengenai teknik bioassay. Nah, di mana teknik bioassay ini adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu zat atau bahan yang bersifat toksik terhadap organisme. Nah, melalui uji bioassay ini dapat diketahui pengaruh langsung maupun tidak langsung dari bahan yang diuji dengan melihat akibat yang ditimbulkannya. Nah, bioassay ini dapat didefinisikan juga sebagai suatu metode yang mengukur anggap suatu organisme hidup untuk menentukan keberadaan atau konsentrasi bahan kimia pada suatu contoh. Nah, untuk praktikum terakhir, praktikum 11, yaitu membahas mengenai preservasi sperma, di mana preservasi sperma ini merupakan kegiatan penyimpanan sperma dalam waktu tertentu. Nah, komposisi bahan pengencer saat melakukan preservasi sperma ini harus dapat memenuhi kebutuhan dan dapat mempertahankan fungsi fisiologis spermatozoa selama penyimpanan. Nah, adapun syarat bahan pengencer sperma yaitu tidak beracun, terus mempertahankan dan tidak membatasi daya fertilisasi spermatozoa, terus mempunyai daya membuah yang tinggi, dapat memelihara kehidupan sperma, dan tidak menyebabkan sperma aktif selama penyimpanan. Salah satu bahan yang biasa dijadikan sebagai extender dalam preservasi sperma ini adalah madu, di mana madu ini mengandung zat yang diperlukan spermatozoa dalam plasma seperti glukosa, sukrosa, dan fruktosa. Selain itu, madu ini juga mempunyai konsentrasi ion yang sama dengan konsentrasi osmotik pada plasma semen.